Kalau sebelumnya Luhut ancam polisikan Haris Azhar, sekarang giliran Haris Azhar ancam bongkar kebobrokan Luhut di pengadilan. Faktakini.info Jakarta. Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyatakan siap menghadapi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di pengadilan. Seperti diketahui, Luhut memilih melanjutkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke ranah pengadilan usai gagal mediasi dengan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Karena saya ngomong bukan berdasarkan lindur, saya ngomong di YouTube, saya bikin acara di YouTube, ada rujukan bahannya. Jadi, kalau mau dibawa ke pengadilan, saya akan senang. Karena pengadilan itu forum resmi, kata Haris Azhar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Senin 22 November 2021. Hal itu disampaikan Haris usai menjalani pemeriksaan penyidik sebagai terlapor. Haris mengatakan telah mengantongi bukti baru terkait laporan Luhut yang akan dibukanya di pengadilan nanti. Saya akan beberkan di forum resmi dokumen-dokumen dan temuan saya. Apa saja nanti, sabar saja, ucap Haris Azhar. Haris Azhar bergaskan, lewat bukti-bukti tersebut, dirinya akan menempuh jalur hukum lain. Namun dia belum menjelaskan soal upaya jalur hukum yang akan diambilnya. Haris Azhar mengatakan, dokumen yang telah dikantonginya memuat tindak pidana kejahatan korporasi. Kita akan juga tempuh upaya hukum terkait bahan-bahan itu. Itu bukan bahan bikin kue, itu bahan tentang dugaan kejahatan korporasi yang merugikan secara nyata banyak orang dan negara. Ini karena terkait juga dengan kekayaan negara. Kalau kalian tahu, hukum keuangan negara di dalamnya ada kekayaan negara. Kekayaan negara itu bukan sekedar mobil atau bangunan, tetapi yang terkandung di dalam bumi itu menjadi kekayaan negara, ungkap Haris Azhar. Sekelumit persoalan yang ada di Papua, menurut Direktur Lokataru Haris Azhar ini, jauh lebih penting diurusi oleh pemerintah ketimbang mempidanakan dirinya yang menyoal bisnis Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Daripada pidanain saya, lebih baik penguasa di republik ini segera urus itu Papua. Bagaimana supaya damai? Bagaimana tidak ada kekerasan? Supaya tidak ada korban, kata Haris seperti dilansir kantor berita politik Ermul Jakarta pada Senin 22 November. Mantan koordinator Kontras ini menyatakan tidak ada fakta hukum pencemaran nama baik dalam tayangan Adalut Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada, seperti yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan ke Mapolda Metro Jaya. Silahkan dicari di video itu. Apakah di luar itu juga saya pernah ngomongin fisiknya orang? Apa saya bicara soal kelakuan di sektor privatnya? Tidak ada. Saya bicara soal kepentingan publik, dan kepentingan publik adalah haknya publik untuk didiskusikan. Situasi di Papua hari ini tambah memburuk, bahkan polisi pun jadi korban. Kalau saya dibilangnya suka belain orang Papua, saya mau menegaskan sekali lagi, yang jadi korban banyak tentara sama polisi. ASN-nya juga yang bekerja buat pemerintah juga menjadi korban, tegas Haris Azhar. Dari sini, Haris Azhar menekankan sekali lagi agar pemerintah mengutamakan tugasnya, bukan justru mempidanakan dirinya dengan koordinator Kontras Fathia. Wah, mengejutkan. Luhut dan Erick Thohir bisnis PCR. Kalau tak di reshuffle, bisa saja Jokowi juga diduga terlibat. Gelora.com, dua nama menteri, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, diduga kuat bermain dalam bisnis tes COVID-19 PCR.
Perusahaan penyedia jasa tes COVID-19, PT Genomics Solidaritas Indonesia, GSI, dimiliki sahamnya oleh PT Toba Bumi Energi yang diketahui berkaitan secara kepemilikan dengan Luhut Binsar Panjaitan, dan PT Yayasan Adaru Bangun Negeri yang sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. Komunikolog politik Tamil Selvan mengatakan, dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick ini menguatkan asumsi mengapa sejak awal pandemi COVID-19 kebijakan para menteri di kabinet Jokowi selalu tumpang tindih. Bahkan menurutnya, menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan COVID malah lebih dominan. Ternyata ada kepentingan bisnis terselubung di dalamnya. Saat ini, rakyat jadi mengerti mengapa ada menteri yang ngotot ngurusi COVID, padahal bukan wewenangnya. Ini bentuk nepotisme terbuka. Pejabat ini jangan goblokin rakyat dengan alasan entitas terpisah. Kalau punya malu, mundur, kata Tamil kepada kantor berita politik Erbol Rabu 3 November. Dengan terbongkarnya informasi dugaan Luhut dan Erick Thohir berbisnis PCR, maka masyarakat akan menganggap Presiden Jokowi terlibat dalam nepotisme tersebut. Oleh sebab itulah menurutnya, Presiden Jokowi harus mengambil langkah bijak untuk membersihkan citranya di muka publik. Masyarakat akan menganggap Pak Jokowi ikut terlibat, apalagi Luhut Binsar Panjaitan ini seolah menjadi Perdana Menteri di kabinet Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi perlu mengambil langkah bijak untuk membersihkan citra publiknya. Di samping itu, kata Tamil, terbongkarnya informasi ini membuat publik semakin tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi. Hal itu ditandai dengan banyaknya pendukung Jokowi yang melakukan protes. Publik semakin antipati pada Pak Jokowi. Buktinya, pendukung seperti Dennis Siregar pun angkat bicara untuk protes. Maka saya bilang, dua menteri itu kalau tahu balas budi ke Pak Jokowi, mundurlah, karena perbuatan mereka mencela nama baik Presiden. Demikian Tamil Selvan tegaskan. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Imawan Baikuni Al-Safa mengatakan, jika benar adanya isu itu, tentu patut disayangkan Luhut Binsar Panjaitan terlibat. DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat di tengah kondisi perekonomian Indonesia keadaan terpuruk, ujarnya pada Rabu 3 November. Imawan mengatakan, sebagai pejabat negara, seharusnya Luhut Binsar Panjaitan bisa fokus membantu Presiden Jokowi dalam menanggulangi pandemi COVID-19 beserta dampaknya yang membuat kondisi masyarakat terpuruk. Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dugaan keterlibatan Luhut mencuat setelah dua perusahaan yang terafiliasi dengannya dilaporkan memiliki saham di perusahaan penyelenggara tes PCR, yakni PT Genomics Solidaritas Indonesia. Disebutkan, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mempunyai 242 lembar saham senilai 242 juta di GSI. Ditegaskan Imawan, jika memang Luhut ingin berbisnis PCR, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Jokowi. Kalau mau jadi pembisnis, mundur saja dari jabatan menteri daripada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya, tandasnya.